sekarang ini adalah bagian paling susahnya coy, karena kalian tuh dalam tanda kutip harus maksa si bagian atap ini buat nempel nyelip gitulah di bagian badannya Mira. Saya pun pernah coy, malah sampai jadi debu kayak gini coy, gara-gara waktu mau repaint malah kena cairan IPA. Ini adalah Transformers Rise of the Beast Deluxe Class Mirage, dan dia ini adalah karakter original dari Transformers generasi 1 yang sekarang jadi MC buat gantiin Bumblebee. Ya, Bumblebee mati gara-gara dia harus jadi MC coy. Di film Transformers Dark of the Moon 2011, kita sebenarnya udah diperkenalkan sama karakter Mirage coy, yang juga bisa dipanggil Dino. Lupa juga coy kenapa namanya 2. Mana screen time-nya cuma 3 menit lagi. Dan dia di sini digambarkan sebagai karakter yang asik dan juga narsis coy. Mungkin lebih tepatnya so asik. Dan biar makin asik, like video ini dulu bisa kali. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan untuk memunculkan hologram dirinya sendiri coy. Jadi banyak gitu. Tunggu, apakah dia juga menduplikat? Sudah, ayo kita lanjut reviewnya. Di sini kita dapat desain box yang sangat rame coy, karena dia bukan studio series. Ada namanya Autobot Mirage dan juga logo Transformers Rise of the Beast. Ada juga indikator usia, yaitu 6 tahun ke atas. Umur gue udah berapa ya? Logo Transformer lagi di sampingnya. Dan di sini kita bisa lihat figurnya coy, tanpa jendela plastik. Ada juga Mirage-nya di depan kayak gini. Ini konsep artnya, jadi mukanya beda. Sampingnya gini, sampingnya juga gini. Dan di belakangnya ada gambar figur yang sebelum saya repaint dan saya custom kepalanya coy. Dan di sini ada tulisan yang banyak banget, melebihi banyak yang like di video ini. Like dulu dong. Yuk kita buka sama-sama. Di sini ada manual booknya buat transformasi. Keren loh gambarnya di sini. Ada kertas nggak jelas dan ini kepala bawaannya. Jadi jangan nanya kenapa kepalanya beda coy, karena ini 3D print. Jadi saat itu filmnya masih dalam proses pengembangan, tapi Hasbro udah harus memproduksi mainannya dulu coy. Jadinya kayak gitu. Beda sama desain yang akhirnya muncul di film. Senjatanya pun B aja gini doang. Dan cat di detail figur ini sangat keren. Tadinya enggak. Menurut saya ini adalah mainan deluxe class Transformers Mirage yang paling mirip dengan filmnya. Meski mobilnya kita bahas itu nanti. Detail kepala ini sangat akurat dengan desainnya yang ada di CGI model. Dan saya terkesan banget karena ini sangat ekspresif coy, dan lebih akurat menurut saya daripada versi studio seriesnya. Untuk detail bagian badan, tadinya saya emang udah sedetail ini, cuman catnya aja yang kurang. Padahal dengan sedikit detail cat, figur ini bakal lebih keluar detail dan tentunya akan semakin mirip dengan di filmnya. Tapi meskipun begitu, di sini ada isu besar yang bikin orang-orang terganggu katanya. Ya, bagian backpacknya coy. Meskipun kelihatannya gede banget, tapi setelah kalian pegang sendiri rasanya nggak terlalu gede kok. Lebih rapi malah daripada yang studio series. Yang sangat disayangkan di sini tuh nggak ada sendinya gitu coy, buat ngeletakin bannya ada di pundaknya. Yang kerennya di sini adalah Hasbro bikin ban palsu buat Mirage ini coy. Jadi biar bannya ini kelihatan dari dua sisi. Menarik sih. Figur ini emang banyak banget pakai bagian palsu buat jadi robotnya coy. Tapi asalkan bagus ya nggak apa-apa jadi lebih detail kayak gini coy. Oke, kita lihat tangannya kayak gini. Ya basic aja detailnya. Di sini ada kayak lampunya gitu. Di bagian pahanya ini ada kayak lampu warna merah gitu. Ini kayak lampu belakangnya Mirage atau apa sih, nggak tahu coy. Coba kalian komen di bawah. Dan detail di paha sampingnya kayak gini, banyak detail-detail mekanik. Dan saya hampir nggak ada komplain buat bagian kakinya kecuali artikulasi, karena udah mirip banget coy ini. Udah cakep lah bagian kakinya pokoknya. Kalau dilihat dari samping figurnya kayak gini, belakangnya pun kayak gini. Dan meskipun detailnya cakep, itu semua nggak ada artinya tanpa bal join di kepalanya bisa ke atas sejauh ini dan turun sejauh ini. Kalau dilepas stepnya, dangaknya lebih jauh. Bisa muter ke kanan dan kiri. Lengannya bisa muter 360 derajat tanpa masalah. Bisa ditarik keluar kayak gini. Dan kalau kalian pakai sendi transformasi, gerakannya bakal lebih natural. Sikutnya bisa ditekuk, pergelangan tangan bisa ditekuk juga. Bagian ini bisa diputer-puter. Rotasi di lengannya, pinggangnya juga bisa diputar 360 derajat karena untuk transformasi. Kaki ke depan, ke belakang, puter-puter paha, ngengkang dikit, dan dengkulnya bisa ditekuk. Tapi agak aneh tekukannya cuy, karena dia ada 2 klik gitu loh. 1, 2. Aneh coy. Sayangnya bagian kakinya sama sekali nggak bisa digerakin. Sayang banget coy, serius nggak ada artikulasi di kakinya. Dan sekarang saatnya pose-pose dulu nggak sih? Oke, inilah dia perbandingan ukurannya dengan Studio Series Bumblebee. Bumblebee kayak kecil banget cuy. Studio Series RC, Nightbird, Ratchet, Optimus, Bumblebee, Megatron. Dan sekarang mari kita transform dia ke mode mobilnya.
Dan sekarang ini adalah bagian paling susahnya coy, karena kalian tuh dalam tanda kutip harus maksa si bagian atap ini buat nempel nyelip gitulah di bagian badannya miras. Susah dan takut karena ini terbuat dari clear plastik coy, yang kekuatannya itu lebih lemah daripada plastik yang biasa ya. Dan inilah mode mobilnya buat si miras ini coy. Seperti yang saya bilang di awal, mobilnya ini nggak dapat lisensi dari Porsche karena Porsche itu nggak pengen logonya terusak gitulah. Makanya versi studio seriesnya aja kayak gitu coy, pintu mahal. Tentunya di sini saya udah kasih beberapa modifikasi buat mobilnya ini coy, biar mirip-mirip dikit lah sama yang Porsche. Tapi saya baru tahu ternyata dibacanya bukan Porsche tapi Porsche. Lalu apakah itu artinya mobil ini jelek? Oh tentu saja tidak. Menurut saya mobilnya tetap bagus-bagus aja kok. Buat yang pengen tahu bagian bawah mobilnya kayak gini, kalian masih bisa melihat dengan jelas miras ini cuma kayak ketekuk di dalam tempurung gitu coy. Makanya dia ini termasuk self volumer ya, transformer yang berubah dalam tempurung. Di pintunya kita bisa lihat di sini ada garis biru yang alih-alih tadinya itu harusnya Porsche, logo Porsche, tapi karena ini nggak dapat license jadi cuma garis biru doang. Untuk belakang mobilnya kayak gini aja, nggak terlalu banyak yang bisa dibahas dan nggak terlalu bagus juga. Dan untuk bagian depannya kira-kira kayak gini. Kelihatan beda karena udah saya modif lagi coy. Dan bagian atasnya kira-kira kayak gini. Ya menurut saya cukuplah kalau dilihat secara sekilas ini mirip banget sama mobil Porsche ya. Dan inilah perbandingannya dengan karakter Resto Bis yang lain coy. Dan menurut saya di sini skalanya masih cukup bagus lah meskipun dia bukan studio series. Buat kalian yang pengen ngelengkapin karakter Resto Bis kalian tapi nggak sempat beli studio series miras, ini bisa jadi opsi yang bagus coy menurut saya. Ya selagi kalian hati-hati aja mainnya. Figur ini bakal awet kok, tapi tetap aja kalian butuh effort buat bikin dia sebagus ini coy. Karena tadinya jelek, tapi kalau kalian berhasil hasilnya bakal memuaskan coy. Lihat aja sendiri. Yang memang figur ini cocoknya tuh dipajang di bodi robot. Tapi mobilnya menurut saya cukup oke. Ya oke aja gitulah, nggak bagus nggak jelek. Sedangkan untuk transformasinya menurut saya kalau kalian pertama kali megang ini pasti bakal ngeri coy. Ya karena tadi itu kalian harus maksa dalam tanda kutip bagian clear plastiknya buat masuk di tengah-tengah itu coy. Beberapa orang di internet pun mengalami hal yang sama, yaitu backpacknya retak. Saya pun pernah coy, malah sampai jadi debu kayak gini coy, gara-gara waktu mau repaint malah kena cairan IPA. Tapi bakal nggak terlalu susah kalau kalian sudah terbiasa. Sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka review transformer kayak gini, ini adalah channel yang tepat buat kalian coy. Tahulah harus ngapain. Terima kasih dan sampai jumpa.